Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa walaupun lewat siaran online. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya dari segala keburukan-keburukan dan mara bahaya. Dan Allah bebaskan kita dari segala tipu daya setan dan para sekutunya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, serta memberikan hidayah yang terbaik, sehingga kita tetap istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, dan di dalam beramal soleh. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan alim ulama yang istiqomah yang menyampaikan risalah kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan hidayah. Juga salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada para pengikut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat termasuk kita. Mudah-mudahan doa dan salat kita dijabah Allah sehingga kelak kita dapat bertemu dengan beliau di yaumil kiamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan kepada kita bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di balik segala musibah apapun juga. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan di dalam surat At-Taghabun ayatnya yang ke-11. Jadi para pemirsa, para pendengar bisa sambil membuka mushafnya. Tolong disimak, barangkali saya ada salah baca, ya nanti bisa dibetulkan. Firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah di qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Ayat ini artinya tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa diri seseorang atau diri kalian kecuali semuanya atas izin dari Allah. Dan barang siapa yang beriman atau tetap beriman kepada Allah, niscaya dia, yaitu Allah, akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Maksudnya di sini tentu bagaimana menghadapi, bagaimana mencari solusi, dan bagaimana menyikapinya serta mencari perlindungan dan pengobatannya. Pasti Allah akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Karena itu perintahnya terhadap musibah apapun juga Allah menyatakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tetaplah taat kepada Allah dan tetaplah taat kepada Rasulnya. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Jika kalian berpaling, maksudnya dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kami hanyalah mengutus Rasul itu untuk menyampaikan amanat dengan terang benderang. Nah, kalau kita sudah taat kepada Allah dan Rasul, kemudian Allah takdirkan apakah itu baik ataupun takdir yang mungkin buruk bagi kita, maka Allah menjelaskan Allahu la ilaha illahu. Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita merujuk atau melihat tafsir dari ayat ini, yakni surat At-Taghabun ayat 11 sampai dengan 13 ini, maka sesungguhnya
Allah menjelaskan tentang kekuasaannya bahwa apa saja yang menimpa manusia, baik atau buruk, musibah atau penyakit, maupun hal-hal yang kebaikan yang lainnya, misalnya begitu, ya, ketenangan, kemudian kesempitan, kemudian apa namanya, kesedihan, juga kesulitan pangan dan sebagainya. Semuanya itu adalah atas izin dari Allah dan merupakan ujian yang memang akan diberikan kepada setiap manusia, dan manusia yang beriman pasti akan tetap bertawakal dan tetap mencari hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapinya. Nah, inilah makanya kita sebagai muslim yang beriman tentu saja, maka Allah memberikan panduan-panduan yang begitu banyak sehingga kewajiban kita hanyalah tetap taat kepada Allah, mencari perlindungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tapi mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, terhadap musibah ini maka banyak sekali ya hal-hal yang mesti kita jadikan panduan, termasuk diantaranya menghadapi wabah. Ya, jangan sampai kita kemudian lepas kendali, akhirnya tidak mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita ya bahwasanya barang siapa yang kafir atau yang menolak atau yang ingkar dan melakukan kesyirikan di dalam mencari solusi, mencari pengobatan, maka mereka akan tersesat ke jalan yang menyimpang. Sesat artinya mengikuti jalan yang menyimpang, jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan yang lurus sehingga kelak dia akan mendapatkan azab. Inilah makanya setiap muslim, setiap orang beriman, musibah apapun dihadapi dengan lapang dada. Ya. Asbabul nuzul ayat yang ke-11 ini kalau kita rujuk di dalam kitab tafsir ya, menurut ahli tafsir Imam Al-Qurtubi ya, beliau menerangkan bahwa ayat ini turun sehubungan dengan pelecehan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Orang kafir ketika itu ya berkata karena umat Islam mendapatkan musibah. Jika orang Islam itu dalam kebenaran agamanya, pasti Allah menjaganya dari segala musibah. Jadi ini karena ada musibah sehingga orang-orang muslim itu mengikuti petunjuk Rasul, diantaranya adalah uh, mengisolasi diri dan sebagainya. Maka orang-orang kafir ketika itu melecehkan umat Islam ya dengan mengatakan seperti tadi, jika orang Islam itu dalam kebenaran, ya pastilah Allah menjaganya dari segala bentuk musibah. Nah, lalu turunlah ayat ini. Hikmah yang terkandung di dalam ayat ini, ya yang mesti kita jadikan pelajaran bahwasanya Allah menceritakan kembali apa yang telah diceritakan di dalam surat Al-Hadid, ya, yang berkaitan dengan besi, ya. Al-Hadid, yaitu ayat yang ke-22, di mana Allah juga berfirman hampir sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa ya di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Al-Hadid surat yang ke-57 ayatnya 52. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud semua musibah itu atas izin Allah adalah bahwa musibah itu datang dengan perintah Allah. Musibah itu datang dengan perintah Allah walaupun dibuat oleh manusia misalnya begitu ya, yakni dengan kekuasaan dan kehendaknya. Walaupun tadi bisa jadi timbulnya itu karena akibat tangan-tangan jahat manusia. Sejak zaman dahulu orang-orang kafir memiliki karakter suka melecehkan terhadap orang-orang beriman, suka merendahkan dan atau menghinakan kaum muslimin. Tetapi Allah selalu membuktikan kekuasaannya dan pembelaannya terhadap kaum muslimin sehingga meskipun dalam zahirnya orang kafir itu selalu membenci, namun
Ya, ini perlu diperhatikan. Namun di dalam hati mereka sebenarnya atau di dalam batinnya sebenarnya mereka mengagumi urusan kaum muslimin yang selalu Allah menangkan, yang selalu Allah lindungi dan Allah selamatkan. Sedangkan bagi orang muslim yang meninggal karena musibah, karena wabah, penyakit, tetap Allah menangkan dan berikan balasan pahala kebaikan. Karena itu Allah memberikan pernyataan dan memotivasi yang menenangkan batin kaum muslimin dengan ayat 11 ini tadi. Bahwa semua musibah itu atas izin Allah, karenanya orang yang tetap beriman akan Allah kasih ketenangan dalam jiwanya dalam menghadapi setiap keadaan, dan Allah akan berikan petunjuk bagaimana mengatasinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang telah disebutkan, ya, misalnya di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukminin, sungguh mengagumkan orang-orang mukmin itu, la yuqdallahu la yuqdallahu lahu qada'a illa kana khairul lahu. Tiadalah Allah memutuskan suatu keputusan apapun juga baginya kecuali adalah kebaikan belaka baginya. Inna asobathu dorra'u sobaro fakana khairul lahu. Dan jika ia tertimpa kedukaan, maka ia bersabar, dan bersabar itu adalah baik baginya. Maksudnya baik bagi orang beriman. Wa inna asobathu sarra'u sakaro fakana khairul lahu. Dan jika ia mendapatkan kesukaan atau kabar kabar gembira, maka bersyukur, ya, bersyukurlah kata Nabi, maka bersyukur itu baik baginya, maksudnya baik bagi setiap mukmin. Jadi Rasulullah mengagumi, sungguh indah urusan kaum muslim, kaum beriman itu, kalau mendapatkan musibah kebaikan bersyukur, kalau mendapatkan musibah keburukan bersabar. Bersyukur dan bersabar itu baik baginya. Kemudian Rasul melanjutkan, walaisa dzalika li ahadin illal lil mukmin, dan hal itu tidak akan didapati pada diri seseorang kecuali pada diri orang-orang mukmin. Inilah sebenarnya pembelaan Allah dan pembelaan Rasulullah bahwa segala sesuatu yang menimpa orang beriman itu pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menjelaskan di dalam hadis yang lain, ya, tadi hadisnya adalah Sahih Bukhari, ya, at-ta'una syahadat, meninggal karena wabah adalah syahid likulli muslim, bagi setiap muslim. Ini artinya kabar gembira. Dengan kesabaran, kalau kita terpaksa memang Allah takdirkan mendapatkan takdir buruk, yakni meninggal karena wabah, maka meninggal karena wabah itu adalah syahid, ya, di jalan Allah, atau syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pernyataan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada. Kemudian pelajaran yang kedua, bagi setiap muslim yang beriman, musibah apapun harus disikapi dengan tetap mentaati Allah dan Rasul-Nya. Adanya musibah taun, termasuk yang pada saat ini sedang melanda secara global, ya, termasuk di negeri kita, daerah kita, yang disebut dengan COVID-19, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberikan panduan bagaimana mencegahnya, bagaimana memutuskannya atau memutusnya, sehingga dalam periode tertentu musibah wabah tersebut bisa segera berlalu atau supaya cepat hilang. Ya. Maka kita tinggal mematuhi apa yang pernah disampaikan dan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Rasul itu diutus hanya untuk menyampaikan berita gembira, memberikan peringatan, memotivasi, ya, artinya menyampaikan risalah dengan terang benderang dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia, termasuk kita. Ya. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan sejelas-jelasnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga adalah
di samping kewajiban untuk harus berikhtiar dengan tetap mentaati Allah dan Rasul-Nya, mengikuti bimbingan Allah dan Rasul-Nya, maka pada akhirnya setiap mukmin diharuskan bertawakal hanya kepada Allah. Mengembalikan urusannya dengan berserah diri hanya kepada Allah. Karena itu hendaklah setiap muslim selalu mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, menghamba hanya kepada Allah dengan banyak berdoa, menyebut nama Allah, memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu membalikkan dan merubah setiap keadaan dari yang buruk-buruk kepada yang baik-baik. Atau sebaliknya, maka Allah menyatakan dalam ayat ke-13, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah saja. Inilah surat At-Taghabun, ya, kajian kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita mampu menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah apapun bentuknya dengan kesabaran, dan apabila ujian itu berupa kebaikan, maka kita hadapi dengan kesyukuran atau banyak bersyukur. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita akan mendapatkan kebaikan. Dan seandainya Allah memberikan takdir, ya, yang buruk karena kena musibah, wabah atau penyakit yang membahayakan sehingga kita meninggal dalam keadaan tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah sahid di jalan atau sahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan, maka ya kita persilahkan dan kita akan coba untuk memberikan jawaban. Dan siapa tahu ada juga yang ingin menyampaikan pendapat dan masukan-masukan ilmunya, sehingga saya juga mendapatkan ilmu pada siaran kita pada malam hari. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan kita dalam golongan orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, di dalam beramal soleh, di dalam berjuang di jalan Allah, dan juga di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan selalu optimis, dan dimanapun kita berada, insya Allah kita akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, melaksanakan amanah dengan baik, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu perbuatan kita, dan dengan demikian mudah-mudahan Allah wafatkan kita kapanpun dan dimanapun, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Kita kembalikan kepada Pak Atet untuk memoderatori. Silakan Pak Atet. Baik, kalau begitu kita akan lanjut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Ustadz, bisa nggak kita berobat kepada Allah itu hanya dengan banyak berdoa saja? Sementara upaya zohir, kemudian ya kita misalnya Rasul meminta supaya kita mengisolasi diri, tapi kita tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari, dengan banyak berdoa saja. Nah, memang berdoa itu adalah senjata setiap kaum muslimin, orang beriman. Tetapi kita juga diwajibkan untuk berusaha. Nah, di dalam masalah ini tentu saja usaha kita adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berjangkit suatu wabah di suatu negeri, maka ya kalian jangan keluar dari negeri itu. Artinya kalau kita sedang ada wabah di dalam negeri kita ada di dalam negeri yang sedang terkena wabah, maka jangan keluar dari negeri itu. Maksudnya supaya apa? Supaya kita tidak membawa wabah itu keluar dari daerah kita. Nah, itu bagian dari upaya yang memang secara zohir, ya bagian dari upaya yang harus dilakukan, apalagi itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadisnya lanjutannya, apabila wabah itu ada dari luar negeri, sedangkan kalian ada di luar negeri, maka jangan kalian kembali, artinya jangan masuk, ya, jangan masuk ke dalam negeri yang tidak ada wabahnya. Nah, inilah yang disebut dengan
mengisolasi diri atau menjaga diri supaya kita tidak menularkan atau tidak tertular. Nah, itu bagian dari upaya yang harus dilakukan. Oleh karena itu ya apabila ada kebijakan dari para alim ulama, apalagi itu berupa fatwa yang sudah dipaparkan oleh sekumpulan para ulama, warasatul anbiya, ya menghadapi virus ini kita juga harus taat kepada ulama. Jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dan persengketaan atau perdebatan. Sebab dengan cara seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, yakni petunjuk tadi, jalan keluar supaya virus itu segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau terputus sehingga orang-orang yang tadinya memiliki atau membawa virus itu kemudian tidak menular kemana-mana, akhirnya hilang, akhirnya sembuh dan tidak menularkan kepada orang yang lainnya. Itu contoh-contoh ya pertanyaan. Ya, itu bagian dari upaya kita secara zahir kita harus berusaha melakukan tindakan-tindakan dan tindakan itu adalah tindakan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul dan secara ilmu pengetahuan pun diakui bahwa itu adalah bagian dari cara karena itu mungkin bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan barangkali ada pertanyaan Pak Ed. Ya. Oh, jadi ada yang memasukkan corona dalam tubuhnya dari suara-suara jin gitu ya? Mhm. Ya, segala sesuatu yang sifatnya gaib itu hanyalah Allah dan Rasul yang mengetahuinya, bahkan Rasul pun tidak mengetahui kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila ada yang mengaku-ngaku seperti itu atau membuat pengakuan seperti itu, ya maka kita harus waspada. Jangan-jangan ini adalah bagian dari untuk bagian provokasi supaya semakin terjadi ketakutan gitu ya. Nah, kita harus banyak belajar melindungi diri kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala bentuk kejahatan apapun juga apabila kita banyak membaca Al-Qur'an, maka Allah akan melindungi kita. Misalnya bisa dirujuk di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 45 ya. Kita harus biasa membaca Al-Qur'an. Biasakan baca Al-Qur'an, bertadarus Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat 45 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan antara dirimu dan yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dinding pembatas atau benteng pembatas yang tidak kelihatan yang sangat kokoh. Artinya, ya kalau misalnya ada gangguan-gangguan, provokasi-provokasi atau ancaman-ancaman atau was-was dan sebagainya ya yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti itu, maka mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an. Dengan cara seperti itu insya Allah akan melindungi kita karena sesuai dengan janji dalam ayat tersebut bahwa Allah akan menjadikan benteng pembatas yang sangat kokoh yang tidak kelihatan. Dengan itulah mudah-mudahan kita Allah lindungi. Ya, Allah lindungi kita semuanya sehingga tidak boleh kita kemudian terganggu dengan kepercayaan-kepercayaan mungkar atau provokasi-provokasi meskipun itu pemberitahuan-pemberitahuan yang katanya dari jin atau orang pintar dan sebagainya. Demikian Allah alam bisawab. Ya. Hmm. Ya. Ya.
Sebenarnya kita, melaksanakan social distancing atau personal distancing atau physical distancing itu bukan, karena taat kepada pemerintah, tetapi itu adalah bagian dari anjuran Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk dari Allah tentu saja. Hanya saja memang kebijakan-kebijakan yang pemerintah kita itu memang perlu dikritisi dalam arti, ya kita cukup bersedia mereka, menginginkan kita, social distancing, kemudian tinggal di rumah, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atau tidak ikut bertanggung jawab atau setidaknya, ingin berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai pemerintah, sebagai penguasa yang harus menjamin keselamatan rakyatnya, menjamin kesehatan rakyatnya. Bahkan, ya kebijakan-kebijakan itu kemudian bertolak belakang dengan para menteri yang lain. Nah, ini tentu saja bagian dari kesedihan. Kita sarankan kepada pemerintah orang-orang seperti itu ya, misalnya menyarankan rakyat supaya di rumah saja, tetapi, kemudian orang-orang dari luar negeri yang membawa virus itu dibiarkan masuk. Mestinya orang-orang seperti itu ya dicopot saja sebagai menteri gitu ya, yang mengizinkan, orang-orang yang bawa virus itu masuk dalam negeri. Ya, orang yang seperti ini perlu ya untuk dicopot saja jabatannya, jangan sampai kemudian membuat huru-hara, yang seperti ini adalah bagian dari, pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah kemudian, sedihnya lagi bahwa kemudian pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lambat. Mestinya social distancing atau personal distancing atau physical distancing itu begitu ada informasi virus masuk dari luar negeri mestinya kita tutup ya atau ditutup gitu ya. Jangan sampai ada kebijakan itu kemudian menunggu kejadian luar biasa dulu sehingga kebijakan itu, terlambat. Akhirnya sudah menyebar kemana mana karena virus ini tidak kelihatan. Tapi ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, bagi orang-orang yang tetap beriman dan bertawakal, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara usaha kita mentaati Allah dan Rasul dan juga berobat, meminum makanan-makanan atau minuman yang sehat dan makanan yang sehat, ya tentu saja yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita makanan cepat saji, tapi banyak herbal-herbal yang ada di sekitar kita yang insya Allah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Demikian Allah alam bisawab. Ya, ya. Memang itu bagian dari sunatullah ya. Karena wabah itu seiring dengan adanya panas terik matahari, maka mereka akan lenyap, ya menguap. Apapun juga yang terkena terik matahari lama-lama akan menguap. Dan oleh karena itu, ya kita harus percaya itu. Hadis itu sahih dan juga secara ilmu pengetahuan ya para ulama-ulama kesehatan, ya ulama-ulama yang berkaitan dengan virus ini juga menyatakan yang demikian. Artinya apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar sehingga ya kita harus bersabar. Ya tentu dengan cara menjaga jarak, jangan keluar misalnya begitu ya supaya tidak menyebar atau tidak menyebarkan virus atau tidak tertular sehingga pada saat nanti musim panas atau berganti musim insya Allah virus itu kemudian akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Hmm. Oh ya. Ya orang-orang seperti ini suka atau tidak suka sebenarnya memiliki keyakinan yang perlu dikritisi. Diam-diam itu ada kesombongan sebenarnya ya merasa sama-sama makhluk Allah gitu ya. Nah, padahal Allah mengingatkan bahwa diri kita ini harus berusaha, berikhtiar, dan berikhtiar itu tentu saja sesuai dengan syar'i. Kalau ada wabah yang merajalela, maka panduannya adalah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang bagian dari ketaatan. Jadi bukan berarti kita itu kemudian virus juga
makhluk Allah, nanti Allah juga akan hilangkan begitu saja. Jadi setidak-tidaknya itu ada pemahaman yang salah. Bahkan kalau itu eee, keterusan bisa jadi adalah bagian dari kesombongan. Bahkan kesombongan itu akan membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ujung-ujungnya orang seperti ini akan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Akhirnya berbuat zolim lah yang seperti itu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, saya ingin menambahkan tadi ya, kita berobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya ada keyakinan-keyakinan bahwa ini adalah bagian dari tipu daya dajjal, kemudian bagian dari tipu daya jin yang memasukkan virus dan sebagainya, maka kita sebagai muslim maka rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an. Jadi dengan Al-Qur'an itu insya Allah akan kasih jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi, karena dalam ayat yang lanjutannya di surat Al-Isra ayat 46 tadi, ya saya akan bacakan, saya buka di uh, mushaf ya. Allah berfirman, "Waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura." Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tertumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Nah, kemudian lanjutannya, dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja di dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ya oleh karena itu, apabila virus ini memang bagian dari tipu daya setan dan jin tadi, kalau kita membaca ayat Al-Quran, meruqyah diri kita sendiri dengan Al-Quran, insya Allah mereka akan lari ya keluar sejauh-jauhnya. Karena ini adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah, inilah makanya saya menghimbau ya kepada saudaraku dimanapun berada dalam waktu-waktu yang terus kita menghadapi wabah ini, maka teruslah sering rajin baca Al-Quran. Ya, apa saja yang dibaca ya Al-Quran. Baca Al-Baqarah misalnya begitu ya, atau ayat-ayat yang kita mampu, yang kita hafal, ya sambil kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga secara nasional kita ingin dan mengharapkan supaya kaum muslimin di masjid-masjid itu dikumandangkan tuh murotal Al-Quran. Dikumandangkan murotal Al-Quran. Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan virus-virus yang berkeliaran di udara misalnya begitu yang terbawa oleh orang-orang yang tidak menyadari, ya, kemudian Allah musnahkan. Nah, ini adalah harapan-harapan kita. Ya, tentu saja usaha kita ini mudah-mudahan diridhai dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cara seperti itu masjid-masjid sudah ditutup atau supaya tidak terjadi interaksi secara sosial, ya, tidak ada sholat uh, Jumat yang berjamaah, sholat wajib berjamaah, ya kita ikuti fatwa ulama sesuai dengan anjuran Nabi, yakni mengisolasi diri untuk sementara waktu, tetapi jangan sampai masjid-masjid itu kemudian menjadi sepi. Kumandangkanlah terus ya di waktu-waktu sholat dengan tetap ada azan, tetapi juga kumandangkan pula atau dengungkan pula murotal Al-Quran. Sehingga dengan cara seperti itu, mudah-mudahan virus-virus itu kemudian Allah musnahkan. Jadi ini himbauan kita ya supaya jangan sampai masjid-masjidnya udah nggak ada sholat Jumat, nggak ada sholat jamaah, kemudian jadi sepi. Tetaplah murotal Al-Quran itu dikumandangkan secara nasional. Di samping kita juga bertadarus di rumah dengan keluarga, ya, dan saling murojaah misalnya begitu, ya dengan harapan dengan cara seperti ini mudah-mudahan Allah segera hilangkan dan matikan atau musnahkan COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita. Demikian tambahan kita, Pak Atep. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang bisa diikuti. Ya, di waktu-waktu yang masyhur lah, atau di waktu-waktu orang memang sedang ada berkumpul lah begitu ya. Tidak harus 24 jam penuh, misalnya menjelang waktu azan gitu ya. Menjelang waktu azan itu murotal Al-Qur'an misalnya setengah jam sebelum azan dibacakan atau diputarlah murotal Al-Qur'an. Begitu. Ya, sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan orang juga tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk membaca Al-Qur'an.
Ya itu barangkali ya tentang waktunya. Tapi kalau misalnya ada masjid yang ingin 24 jam, seandainya tidak mengganggu yang lain ya, atau tidak dikomplain yang lain ya silahkan saja gitu ya. Tapi kita umat Islam juga harus beradab atau beretika. Ya menurut saya sih anjuran itu atau yang saya anjurkan ya, ya setengah jam atau 1 jam sebelum waktu sholat tiba, kalau bisa itu murotal Al-Quran dikumandangkan atau disetel lah begitu ya, supaya mengingatkan kita semuanya bahwa kita eh, sudah mendekati waktu sholat, misalnya begitu, sambil menyimak bacaan Al-Quran. Barangkali di rumah sambil menyimak bacaan Al-Quran itu, sekaligus murojaah yang para hafiz juga ingin memutkinkan bacaannya atau hafalannya dengan cara seperti itu mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam bisa. Ya, ya. Jadi hidup ini adalah bagian dari perjuangan. Allah beri ujian yang baik-baik dan ujian yang buruk-buruk. Maka kita harus menyikapinya dengan sabar, tidak nervous, tidak juga putus asa, tapi juga kita jangan sombong seperti yang kita jelaskan tadi. Tetap istiqomah di dalam kebaikan. Apapun juga kita hadapi dengan cara yang tepat. Karena itu adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ada kesombongan, kemudian timbul perbantahan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena disitulah setan akan memasukkan permusuhan, saling membenci, kemudian akhirnya kekuatan kita menjadi lemah. Termasuk imun kita di dalam tubuh kita juga akan menjadi lemah. Makanya yang paling tepat bagi setiap muslim, orang yang beriman, apabila ada fatwa-fatwa yang berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul, ya kita sami'na wa ata'na. Dengan cara seperti itu, insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian jangan sampai kita kemudian terprovokasi dengan apa pelecehan-pelecehan, penghinaan-penghinaan, atau provokasi-provokasi kaum kafir. Karena memang sejak zaman dahulu, orang kafir itu suka melecehkan umat Islam ya, dengan menghasut sehingga umat Islam berpecah belah, dengan menghasut supaya umat Islam bermusuh-musuhan. Nah ini adalah bagian dari tata cara kita menghadapi mereka, yakni kita harus tetap istiqomah, loyal terhadap sesama muslim, jangan berbantah-bantahan. Insya Allah fatwa itu dikeluarkan dalam rangka kebaikan bagi kita semuanya. Itulah tambahan kita. Nah kemudian hal-hal yang mesti kita lakukan untuk menghadapi corona sekaligus menghadapi Ramadan yang akan kita temui insya Allah beberapa hari ke depan, maka manfaatkan setiap waktu bersama dengan keluarga. Ya, kalau dulu ya di masa tidak ada COVID ini, sesama anggota keluarga itu susah ketemu, susah kumpul. Nah, ketika ada wabah ini, maka kita ambil hikmahnya. Antara anak, suami, istri, orang tua, ya bahkan mungkin pembantu, barangkali yang pembantu tidak pulang begitu ya. Insya Allah selalu berkumpul di dalam rumah, maka gunakanlah waktu itu seefektif mungkin untuk saling berwasiat, mengajak kepada kebaikan, ajak anak-anak kita untuk mengaji, bertadarus, saling mengingatkan, bahkan mungkin membaca hadis, sehingga efektif ya. Buka puasa kalau dulu di masa normal lebih sering berbuka puasa dengan kolega, dengan teman, dengan orang lain, jarang berbuka puasa dengan anak dan dengan orang tua, maka insya Allah dengan adanya ini, Ramadan yang akan datang ini justru kualitas hubungan kekeluargaan kita insya Allah makin bagus. Kemudian kita bisa saling menebarkan kasih sayang di antara keluarga itu, saling memberi, saling mewasiati, saling mendoakan, dan bahkan dengan cara seperti itu kualitas hubungan kita mudah-mudahan semakin baik, sehingga doa-doa kita yang sering kita lantunkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu dapat terwujud ya dengan hikmah adanya wabah yang sedang melanda ini. Kenapa? Ya, kalau nanti sholat tarawihnya di rumah, seluruh anggota keluarga ya tarawihnya di rumah, otomatis kepala keluarga harus menjadi imam, atau di antara anak kita yang laki-laki ya menjadi imam. Ya, disinilah maka indahnya kebersamaan di dalam keluarga. Ya, tentu saja ini adalah bagian dari hikmah yang mesti kita terima dengan adanya COVID-19 yang sedang melanda.
sehingga Ramadan yang akan kita lalui ini mungkin kita lebih banyak sholat di rumah bersama dengan keluarga, bertadarus bersama keluarga, saling buka puasa bersama dengan keluarga, doa bersama dengan keluarga, ngaji, merukyah diri bersama dengan keluarga. Indah rasanya. Insya Allah seperti itulah yang kita harapkan dan kita harus bersabar menghadapi. Mudah-mudahan tidak sampai pertengahan Ramadan COVID-19 ini musnah dari negeri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Adep, barangkali yang dapat saya sampaikan tambahannya. Baik, kalau begitu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang akan kita jalani ini adalah Ramadan yang tetap membawa kebaikan, membawa hikmah yang luar biasa, dan di balik musibah Allah berikan hikmah yang luar biasa bagi kita semuanya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan bersedih yang terkena musibah, jangan bersedih yang ditinggal keluarganya karena terkena musibah. Doakan saja mudah-mudahan mereka-mereka, beliau-beliau, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin yang meninggal karena wabah ini benar-benar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para medis ya, tim dokter, perawat yang berjibaku di dalam menangani, mengantisipasi, mengobati orang-orang yang sakit ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang terbaik, Allah lindungi, dan Allah berkati ilmunya, Allah berkati perjuangannya, dan Allah jadikan bekal amal soleh yang dapat menyelamatkannya nanti di yaumil qiyamah. Bagi kita, kaum muslimin dimanapun berada, mari kita sabar menghadapi ini, mengambil hikmah yang sangat luar biasa, dengan banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah di dalam kebenaran, di dalam ketakwaan. Apapun resikonya, kita harus beriman. Apapun resikonya, kita harus bertakwa. Apapun resikonya, kita harus meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Karuniakanlah kepada kami, Allah, kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi karunia. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami kaum muslimin ini sasaran fitnah-fitnah dari orang-orang yang zalim, dan menangkanlah kami ya Allah dari permusuhan orang-orang yang kafir. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, bebaskanlah kami dari siksaan api neraka. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau tebarkan kedengkian dalam diri kami terhadap orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kami. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan satukan kami ya Allah dalam keadaan senantiasa berbakti mengabdi kepadamu. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan kami di dalam urusan-urusan kami yang berlebih-lebihan, dan bebaskanlah kami ya Allah dari segala keburukan-keburukan dan ancaman siksaan api neraka. Allahumma inna a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaq min adzabil qabri wa min adzabil nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan, dari berbuat kekafiran, dari kefakiran, dari kemunafikan, dari kefasikan, dari akhlak yang buruk. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah-fitnah dunia, dari azab kubur dan siksaan api neraka-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.